Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 134, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di meja makan malam itu, Ariel mengatakan kepada Kauri bahwa dia akan pergi sebentar. Tetapi Lina merasa bahwa Ariel pasti tidak akan melakukan sesuatu yang baik, dan berkata dengan dingin, "Ariel, jika kamu membesarkan seorang wanita di luar, yang terbaik adalah tidak membiarkan kami mengetahuinya. Jika tidak, aku akan membiarkan kamu keluar dari keluarga Wijaya." Adapun kata-kata Lina, Ariel langsung menyaringnya. Wanita itu menatapnya dengan kebencian, dan tentu saja tidak bisa mengatakan hal yang baik. "Ngomong-ngomong, sebelum kamu pergi, simpan semua uang yang kamu pegang. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan uang keluarga Wijaya untuk mendukung wanita lain," kata Lina. Ariel berkata sambil tersenyum, "Saya punya puluhan miliar, apakah Anda menginginkannya?" Lina tersenyum dingin. Pemborosan ini berani mengatakan bahwa ia memiliki puluhan miliar. "Bukankah ini membual? Jika kamu memiliki puluhan miliar, saya akan menjadi bos dari 4 perusahaan besar." "Sungguh menyombongkan diri," kata Lina dengan jijik. Ariel mengangkat bahu. Dia berkata, "Karena kamu tidak percaya padaku, uang apa yang kamu ingin aku ambil?" "Ariel, jangan berpura-pura di depanku. Aku tahu kamu masih punya uang. Lebih baik ambil semuanya, keluar hari ini, itu milik keluarga Wijaya, kamu akan mati. Aku tidak peduli kemana kamu pergi, tapi kamu tidak bisa mengambil uangnya." Lina berdiri, terlihat agresif. "Bu, berhenti bicara. Uangnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya kita," kata Kauri kepada Lina. "Tidak peduli apa namanya, dia bergabung dengan keluarga Wijaya, dan dia milik keluarga Wijaya, bahkan jika dia memakai celana dalam, itu juga milik keluarga Wijaya." Lina berkata dengan berani. Ariel tidak bisa menahan ucapan Lina yang tidak tahu malu. Jika dia melanjutkan, mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang akan menghancurkannya. Dia berdiri dan bersiap untuk kembali ke kamar. Terburu-buru, Lina meraih Ariel dan berkata, "Tidak mudah untuk pergi, jadi cepatlah dan ambil uangnya." Ariel melepaskan tangan Lina dengan tidak sabar, menoleh untuk melihat Lina dengan mata muram, dan berkata, "Jika kamu terus bermain-main, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mendengar ini, Lina menjadi lebih energi. Dia memarahi, "Ariel, apakah kamu tahu apa statusmu di keluarga ini? Lina, apa kamu tinggal di rumahku, memerintahku, berdiri tegak di depanku, kamu memenuhi syarat?" Ariel berkata dengan dingin. "Hahaha." Lina tertawa dan berkata, "Ariel, kapan rumahmu di sini? Pemilik villa adalah Kauri, apakah kamu gila?" Pada saat ini, Kauri buru-buru berdiri di antara mereka berdua. Meskipun kepala rumah tangga memang dia, tetapi dia tidak pernah berpikir dia adalah pemilik villa. Kauri telah menyesali kejadian ini lebih dari sekali, dan tentu saja dia tidak akan menggunakan ini untuk memamerkan kekuatannya di depan Ariel. "Bu, jangan katakan sepatah kata pun," kata Kauri. "Kauri, pria ini akan keluar untuk merawat wanita lain, kamu masih berbicara untuknya." Lina berkata dengan marah. Ariel mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke Lina. Sebuah tamparan keras terdengar, seluruh villa menjadi sunyi. Lina menyentuh wajahnya dan menatap Ariel dengan tidak percaya, "Ini, bajingan tak berguna ini berani memukulnya. Toleransi saya bukanlah alasan bagimu untuk memarahiku. Saya memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, saya akan bersikap kasar kepada kamu." Mata Lina berkedip ketakutan, dan bahkan William tertegun di sampingnya.
Dia sepertinya melihat momentum terakhir kali Ariel ketika dia memukul Andika, yang membuat orang ketakutan. "Ariel, apa yang kamu lakukan?" Kauri kembali sadar. Dia berteriak pada Ariel dengan tidak percaya. Lina adalah ibunya, dan Ariel adalah seorang menantu. Bagaimana dia bisa memukul orang tuanya? Ariel tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke kamarnya. Mendengar Lina membuat banyak kebisingan di luar, Ariel sangat tenang. Orang seperti ini seharusnya memberinya pelajaran sejak lama. Meskipun pelajaran ini tidak cukup, Ariel akan membiarkannya suatu hari nanti cepat atau lambat. Kenali dirinya yang sebenarnya. Kauri duduk di sofa di ruang tamu seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketidakberdayaan dalam ekspresi Ariel barusan tampaknya membuat jarak antara mereka berdua semakin jauh. Dia tahu bahwa Ariel tidak salah. Kekesalan Lina yang tidak masuk akal dan Ariel mengambil tindakan, tapi bagaimanapun juga, Lina adalah ibunya. Lina berguling-guling di ruang tamu, dan William tidak bisa membujuknya. Pada saat ini, Kauri tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Lina dengan suara dingin, "Pergi dan jangan di sini." Lina, yang menangis, tercengang ketika mendengar kalimat ini, pindah. Di mana dia bisa tinggal sekarang? Dan di tempat mewah seperti villa di lereng gunung, dia tidak tahan untuk pergi. Ini dia memamerkan modalnya di depan para temannya. Jika para temannya tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di villa di lereng gunung, tidakkah dia malu? Lina dengan cepat berdiri, berjalan ke Kauri. Dia berkata, "Kauri, ibu akan berhenti membuat masalah, dan aku tidak akan membuat masalah di masa depan." Kauri akan sedikit tidak manusiawi untuk mengusir mereka secara langsung. Dia berkata dengan ringan, "Lain kali, kita semua akan pindah." Dia membeli tempat ini dengan uangnya. Jangan berpikir bahwa saya adalah pemilik rumah dan pemilik tempat ini. Dia adalah pemilik sebenarnya. Lina tidak yakin. Kepala rumah tangga adalah Kauri, mengapa pemilik villa masih Ariel, tetapi dia tahu, Kauri sekarang marah, meskipun putri ini biasanya mendengarkannya hampir sepanjang waktu, tetapi begitu Kauri benar-benar marah, tidak mudah untuk memprovokasi. Lebih penting lagi, kehidupan masa tua mereka berdua sekarang tergantung pada Kauri, dan Lina tidak berani melangkah terlalu jauh. Oke, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Ibu tidak akan membuat masalah. Bagaimanapun, bajingan tidak berguna ini harus pergi, kata Lina. Keesokan harinya, Ariel tidak memberitahu Kauri dan meninggalkan villa sendirian dengan mobil. Di hotel tertentu, Saiful masih belum lega karena apa yang terjadi kemarin. Meskipun dia menang sangat tidak berguna dan malu. Setelah insiden ini menyebar, itu akan sangat merusak reputasinya. Bukankah itu dianggap lelucon bahwa pemimpin dunia catur memiliki kemenangan kecil di depan seorang pria muda berusia awal 20-an? Tapi sekarang untuk Saiful, ada satu hal lagi yang penting untuk ditangani, dan dia harus bertemu seseorang. "Tuan, siapa yang begitu kuat sehingga Anda bahkan ingin bertemu dengannya secara langsung?" Winky memandang Saiful dengan bingung. Di masa lalu, tidak peduli kota mana yang mereka tuju, mereka akan bertemu dengan petinggi lokal di orang guru berinisiatif untuk bertemu orang-orang ini adalah pertama kalinya dalam ingatan Winky. "Itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu bermain di hotel. Kamu tidak harus mengikutiku," kata Saiful dengan suara dingin. Meskipun Winky penasaran, dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat sikap tegas Saiful, apalagi dia dikalahkan oleh Ariel kemarin, dan Winky merasa sangat malu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memenangkannya lain kali, jadi hal terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan keterampilan caturnya. Setelah meninggalkan hotel, Saiful naik taksi ke hotel lain. Ketika memasuki pintu hotel, Saiful mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan ketika dia mencapai pintu kamar, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu, yang cukup untuk menunjukkan betapa gugupnya dia. Bel pintu berbunyi, dan pintu terbuka tak lama kemudian.
Ketika Saiful melihat orang-orang di dalam pintu, dia membungkuk hormat dan berteriak, "Tuan Darius." Orang di ruangan itu adalah Darius. Sebagai pengawal keluarga Wibowo, Darius memiliki banyak bawahan saat itu, dan ada banyak orang yang mendapat manfaat darinya, salah satunya Saiful. "Masuk," kata Darius ringan. Saiful berjalan ke ruangan, dia seperti sedang berjalan di atas es tipis. Dia tidak melihat Darius selama bertahun-tahun. Sekarang dia adalah pria besar, tetapi di depan Darius, dia tidak bisa menahan kegugupannya sama sekali, karena dia tahu bahwa pria di depannya lebih tua darinya, pria yang lebih tua yang lebih besar, tetapi lebih spiritual daripada yang terlihat, dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, adalah karakter yang benar-benar ganas. "Aku dengar kamu hampir kalah dari seorang pemuda kemarin." Darius bertanya sambil tersenyum. Bersambung,